Halo Scorpio, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu sekitaran kamu nonton reading ini ya. Kayak hal pertama yang aku dapat ini, vibe-nya tuh seimbang gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang bagus, ada juga yang perlu kamu aware supaya kamu bisa kayak berpikir jernih, beradaptasi gimana nih langkah selanjutnya dengan sesuatu hal yang challenging yang mungkin kamu temuin sekitaran kamu nonton reading ini ya. Terus berpikir jernih karena aku bilang ya energi belakangan ini tuh bisa jadi ya bikin sesuatu semacam gesekan, trigger atau komunikasi yang seharusnya intensinya baik tapi karena ada sesuatu hal jadi bisa menimbulkan hal-hal lainnya. Jadi gitu ya. Jadi kamu harus perlu aware nih dengan hal-hal yang mungkin men-trigger kamu karena aku mendapatkan vibe seperti itu. Nah, part bagusnya nih sebagian entah kenapa aku dapat sebagian tuh kayak yang udah kenal seseorang terus kayak hubungannya berlanjut ke tahapan berikutnya, entah itu tunangan, entah itu pernikahan ya, atau kamu merayakan pertunangan atau pernikahan kakak adik kamu, atau ada seseorang di anggota keluarga kamu atau teman kamu ya, jadi kamu ikut berbahagia bersama mereka. Oke, kita bahas dulu dari oracle-nya. Yang pertama first house itu arrival, yang kedua itu solar calm, nah yang ketiga nih square semi square queen kwangs ini yang berbicara tension, yang tadi aku bilang ada hubungannya ketegangan gitu, gesekan atau mungkin atau bisa jadi ini nggak ada hubungannya sama orang lain dan keadaannya tuh sebenarnya emang semua baik-baik aja, cuman kayak kamu lagi apa ya, nervous, excited dengan sesuatu yang baru. Jadi gini, ketika kita masuk sebuah chapter gitu dan kita excited atau kita ketemu hal-hal yang sebenarnya kita mau dan kita merasa tertantang dalam artian seneng ya, ketika kita dikasih tantangan dan itu bikin kamu nervous gitu loh. Jadi misalnya kayak kamu ikut sebuah lomba gitu, katakanlah lomba lari dan kamu memang seneng lari selama ini, tapi karena lomba itu yang bikin kamu nervous tapi kamu seneng, seperti itu contohnya ya. Kayak suatu momen yang bikin kamu nervous tapi sebenarnya kamu juga seneng melakukan hal itu. Jadi skenario nya ada dua. Nah, dengan first house itu arrival, kayak ada sesuatu yang datang di dunia realita kamu, tadi ada hubungannya dengan sesuatu yang mungkin bisa bikin kamu excited. Sebagian lagi sejauh ini sih ada yang mengindikasikan hubungan romantis gitu, cuman di satu sisi entah ini kamu, entah ini orang yang satunya ya, kayak semacam protektif gitu atau kayak menutup diri ya. Jadi nih biar kamu lebih aware aja. Lalu yang berikutnya solar calm. Di solar calm ini kayak semacam tadi aku bilang kamu tenang, kamu melihat situasi dengan jernih dan kamu tahu nih actionnya dengan memikirkan dalam ketenangan, bukan dengan reaktif, bukan dengan trigger terus kamu juga jadi ikutan panas atau kamu jadi panik atau apalah gitu. Kayak reaksi emosinya tuh dengan keruh gitu, dengan pikiran keruh atau emosi yang lagi keruh. Jadi kamu tidak melihat situasi dengan jernih. Nah, karena aku sudah reminder, semoga ya ini bisa jadi semacam pengingat ketika kamu mungkin dihadapkan dengan situasi ini. Oh, tarik nafas dulu, berpikir dengan jernih. Kalau emosi, gue gak bisa melihat situasi dengan jernih nih, bisa jadi nanti gue nyesel, gue melakukan kayak gerabak gerubuk gitu misalnya ya, atau kebawa emosi jadinya melakukan hal-hal yang nantinya baru kamu nyesel gitu. Oke, mari kita bahas yang berikutnya. Oh iya, aku juga mendapatkan vibe entah di dalam lingkungan kerja atau dalam lingkungan keluarga. Jadi ada suatu isu tentang keuangan atau stabilitas keuangan gitu ya. Rebutan harta gono gini bagi warisan, atau mungkin di tempat kerja kayak ada yang lagi sikut-sikutan gitu ya. Yang tadi lihat situasi dengan jernih, kalau ada yang memancing kamu semacam mundur dulu, tarik nafas dulu sebelum kamu memikirkan langkah selanjutnya. Oke, kita bahas tarotnya. Nih yang aku bilang, tema besar kamu adalah chariot dengan house yang tadi ada hubungan yang berprogres ke tahapan selanjutnya. Oke, lalu yang berikutnya pindah rumah. Pindah rumah dalam artian manifest rumah baru, pindah rumah karena misalnya kontrakan habis, atau ada yang sales properti di sini terus kamu goals gitu, ngejual berapa properti sekitaran kamu nonton reading ini ya. Terus semacam ada sebagian yang kayak entah LDR, entah meninggalkan keluarganya untuk pekerjaan atau belajar misalnya di luar kota, di luar negeri. Aku mendapatkan tentang vibe seperti ini ya. Nah itu tadi tema besar kamu nih, temanya macam-macam. Jadi ambil yang mana yang resonate sama kamu dan lihat gitu. Mungkin ya dengan tema besar tadi itu juga yang bisa menimbulkan ketegangan atau rasa-rasa tertentu yang kamu perlu
mindful gitu gimana kamu bereaksi. Oke, blessingnya adalah manifest sesuatu yang bikin kamu happy. Lihat ada sesuatu yang datang di dunia realita kamu, dan ini ada di blessing kamu ya. Sebagian dari kamu memang hubungan romantis akan signifikan banget sih sekitaran kamu nonton reading ini. Yang tadi ada yang manifest hubungan baru, ada yang hubungannya upgrade ke tahapan berikutnya, ada yang pindah rumah. Nah, ini yang kamu manifest blessing kamu ya. Terus yang jadi tantangan, ini kombinasi yang menarik gitu. Tantangannya Ten of Cups sama Cloud. Jadi Ten of Cups itu kan harusnya keluarga bahagia, kamu punya semuanya. Terus bersama orang-orang terdekat dengan hal-hal simple yang kamu punya tuh kamu happy. Cuman ini ada di tantangan kamu gitu, dan konfirmasinya adalah Cloud. Jadi ini kayaknya aku nggak mendapatkan sesuatu yang besar sih, karena Cloud itu tantangan, tapi tantangan yang bukan sesuatu yang bertahan lama gitu. Jadi hanya untuk sementara waktu. Itu dia ya, bisa jadi ada apa gitu dengan keluarga kamu, tapi itu cepat selesai ya. Lalu entah kenapa aku mendapatkan gini ya, mungkin ini konteksnya di tempat kerja atau orang-orang ini ada di sekitar kamu. Yang jelas ini orang sama-sama berada di posisi tertentu, bisa jadi satunya kamu, bisa jadi yang satunya siapa gitu, kayak semacam gue punya pemikiran seperti ini, gue punya pemikiran seperti ini, dan dua-duanya merasa sudah punya kompetensi tertentu untuk lebih didengarkan ya. Nah, ini juga sebuah reminder untuk kamu tahu gimana kamu bereaksi. Yang jelas kamu perlu melihat dengan jernih dan tidak terbawa emosi gitu, apapun konteks hubungan ini atau interaksi kamu dengan orang ini ya. Karena ini konfirmasinya Queen of Swords adalah Fox. Fox itu sangat mungkin hubungannya dengan pekerjaan atau bisnis kamu ya. Karena Queen of Swords itu harusnya bisa, kepalanya itu kan di atas awan gitu, dan dia berarti awan itu merepresentasikan kabut-kabut di pikiran dia. Kepalanya sudah lebih tinggi dari awan, dan dia sudah bisa melihat lebih tinggi dari segala macam kabut-kabut yang muncul di pikiran. Oke. Lalu juga kayak mengekat sesuatu yang tidak signifikan gitu, dan to the point, tidak perlu basa-basi. Jadi mungkin ada interaksi dengan atau situasi tertentu yang kamu perlu to the point gitu. Kalau nggak perlu, di-cut aja atau jaga jarak atau ngasih boundary. Dan juga pesan tambahannya adalah kalau memang di sekitaran kamu nonton reading ini ada sesuatu yang lagi kamu fokuskan gitu, nggak apa-apa loh kalau kamu ngasih boundary untuk hal-hal tertentu kamu saat ini gitu. Misalnya kamu nggak ngasih fokus kamu atau tenaga kamu di situ dulu, atau kamu kurangin dulu misalnya kayak interaksi sosial gitu ya, karena kamu misalnya lagi fokus sama kerjaan, atau lagi fokus sama keluarga kamu, atau lagi fokus sama pendidikan kamu. Untuk sementara kayak misalnya mainnya dikurangin, nge-game-nya dikurangin, atau sesuatu yang, jadi gini kan, segala sesuatu tuh ada misalnya penting banget, penting atau nggak penting sama sekali. Nah, kamu harus bisa bedakan skala prioritas yang seperti itu ya. Terus entah kenapa aku mendapatkan kayak love hate relationship gitu, kayak sayang tapi sebel, sebel tapi sayang gitu. Aku nggak tahu ini siapa. Atau mungkin ada orang seperti ini di sekitar kamu gitu ya. Kayak suka tapi kayak nunjukin gue nggak suka, nggak, bodo amat, nggak, biasa aja. Gue sebel sama orang itu tapi sebenarnya suka ya. Entah ini kamu yang mengalami sama orang yang satunya, atau kamu menyaksikan ini di dunia realita kamu yang tentukan sendiri. Lalu advice-nya adalah Queen of Pentacles sama Heart. Lakukan sesuatu dari hati kamu, dan itu akan semacam aku udah bilang ya, entah di reading kapan gitu atau di pesan kolektif, ketika kamu melakukan sesuatu dari hati atau yang memanggil di hati kamu melakukan sesuatu dengan senang, di situ energinya akan teramplifikasi ya. Lalu juga kayak untuk kamu yang bertanya tentang hubungan romantis, ini adalah hubungan kayak gini, udah sama-sama stabil, udah sama-sama dewasa, dan juga memang ada signifikansi tentang stabilitas finansial gitu. Jadi memang sudah sama-sama membangun diri, membangun finansial, mengembangkan banyak aspek pada dirinya baru ketemu gitu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.